Selamat siang, Miss Pinkanni dan juga Pak Herman. Perkenalkan, nama saya Michelle Dian. Saya mewakili grup C di kelas A akan mempresentasikan ide kelompok kami terkait pemasaran PJJ Ilmu Komunikasi. Yang pertama, saya akan bahas mengenai latar belakang. Kami melihat bahwa pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk itu, di dalam mencari institusi pendidikan yang tepat, setiap orang perlu mengetahui bagaimana kurikulum yang akan diberikan, tingkat akreditasi dari jurusan tersebut, dan juga bagaimana sistem pengajaran yang efektif di masa pandemi sekarang ini. Perbedaan tempat tinggal dan juga terjadinya pandemi seperti sekarang ini membatasi ruang kontak sosial antar individu yang berimbas kepada terbatas kegiatan belajar mengajar. Namun, terdapat satu institusi pendidikan yang telah lebih dahulu menggunakan sistem pembelajaran secara daring, yakni Universitas Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan membuka sebuah jurusan baru yang bernama Online Learning Communication Science atau Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Komunikasi, di mana kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Tujuan dari pemasaran ini ingin mencapai kepada masyarakat yang berumur 18 hingga 28 tahun yang berada di luar kota ataupun di dalam kota dan juga di luar kota. Di mana jurusan ini tidak hanya terbatas untuk siswi SMK atau SMA saja yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang belum melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang strata 1. Untuk itu, Blast Entertainment ingin mengadakan sebuah rangkaian acara untuk memperkenalkan OLCS UPH kepada calon mahasiswa baik dari tentang SMA, SMK, ataupun masyarakat umum. Tipe acara yang kami buat adalah online talk show dengan nama kegiatan OLCS Now On Air. Konsep dari acara ini adalah tak kenal maka tak profesional, yang artinya jika kita tidak mengenal lebih dahulu OLCS UPH, maka kita tidak akan mendapatkan informasi mengenai pendidikan yang melahirkan generasi profesional yang berintegritas tinggi dalam memegang kebenaran. Berikut adalah susunan panitia. Yang pertama, penanggung jawab dari pihak Prodi PJJ Ilmu Komunikasi UPH, yakni Miss Rambunaha. Yang kedua, ketua acara, yakni saya. Yang ketiga adalah pemegang rundown acara dan juga liaison officer oleh Indri Febrian. Selanjutnya, manajer finance dan LO, yakni Agnes Medelin. Kemudian divisi sponsorship yang dipegang oleh George Emmanuel. Dan divisi teknis oleh Cindy Sutrisno. Sesuai dengan nama kegiatan acara yang akan kami laksanakan, yakni OLCS Now On Air, maka acara ini akan mengudara untuk menjangkau seluruh peserta secara online. Acara ini akan dilaksanakan menggunakan platform Zoom pada tanggal 16 April 2022 dari pukul 10 pagi hingga selesai. Acara akan kami laksanakan di dalam sebuah ruangan yang akan kami gunakan di Universitas Pelita Harapan. Acara utama yang akan kami laksanakan adalah berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah kami tentukan. Narasumber ada 4, 3 berasal dari mahasiswa atau mahasiswi yang masih aktif berkuliah di OLCS UPH, dan satu lagi adalah alumni dari OLCS UPH. Narasumber akan membagikan pengalaman mereka selama berkuliah di OLCS UPH, seperti bagaimana rasanya berkuliah menggunakan online system, kemudian bagaimana membagi waktu untuk bekerja dan juga belajar, mata kuliah apa yang menurut mereka paling menarik, kemudian apa kelebihan yang para narasumber ini rasakan selama berkuliah di OLCS UPH, dan juga para narasumber akan memberikan feedback dan saran untuk membangun OLCS UPH lebih baik lagi ke depannya. Serta para narasumber akan bisa memberikan feedback dan juga saran untuk mendukung OLCS UPH lebih baik lagi ke depannya. Cara berbincang-bincang ini akan dipandu oleh seorang host selama pelaksanaannya. Selain acara utama, kami juga menghadirkan acara hiburan untuk para peserta mengikuti online talk show ini berupa mini concert yang akan diisi oleh Mawar Eva De Jong dan band UPH. Penyebaran informasi untuk acara OLCS Now On Air ini akan
dibuat dalam bentuk poster yang disebar melalui media sosial OLCS UPH dan Instagram Ads, serta bekerjasama dengan beberapa gereja dan yayasan pendidikan. Konten posternya akan berisi nama kegiatan, waktu, tempat acara, link registrasi, kemudian adanya promosi untuk menarik para peserta ini dengan voucher OVO senilai 50.000 untuk 300 orang peserta pertama yang mendaftar acara ini. Kemudian ada juga promosi potongan biaya masuk untuk 150 orang pertama yang akan berkuliah di OLCS UPH. Tujuan menggunakan media pemasaran Instagram Ads dan juga kerjasama dengan yayasan dan gereja untuk dapat menjangkau peserta dengan lebih cepat dan juga tepat kepada anak-anak yang baru lulus SMA atau SMK dan juga kepada orang tua yang sedang mencari rekomendasi untuk anaknya berkuliah serta kepada masyarakat umum. Selanjutnya adalah rundown acara. Pada sesi pertama, terdapat 3 kegiatan yang akan dilakukan, yaitu opening bumper, opening talk show, dan juga sambutan rektor dekan. Pada opening bumper ini, terdapat cuplikan-cuplikan video tentang Universitas Pelita Harapan dan juga PJJ Ilkom UPH. Pada opening talk show, MC akan menyapa peserta dan juga memperkenalkan pihak pembicara yang akan terlibat di dalam acara ini, seperti rektor dan dekan UPH, Kaprodi PJJ UPH, tim EduTech, dan juga finance dari Universitas Pelita Harapan. Selanjutnya, rektor akan memberikan sambutan dan juga menjelaskan visi misi dari UPH dan sejarah singkat terbentuknya UPH. Dilanjutkan dengan kata sambutan oleh dekan dan akan dijelaskan juga bagaimana terbentuknya OLCS di FISIP UPH ini. Selanjutnya, pada sesi 2 ini terdapat Start Talk Show, yang isinya adalah Kaprodi Misra Munaha memberikan lebih detail lagi penjelasan mengenai OLCS UPH, seperti sistem perkuliahan di PJJ Ilkom seperti apa, kemudian fasilitas yang akan didapatkan oleh mahasiswa, dan juga berapa lama waktu perkuliahan yang dibutuhkan oleh para mahasiswa hingga perkuliahan itu selesai. Serta mengapa calon mahasiswa atau mahasiswi ini harus memilih, serta memberikan penjelasan mengapa para calon mahasiswa atau mahasiswi ini harus memilih OLCS sebagai jurusan perkuliahan mereka. Pada sesi 3, pihak EduTech akan memberikan penjelasan mengenai learning management system apa yang digunakan pada PJJ, yakni Moodle. Dan juga core system UPH untuk mengisi enrollment, kemudian finance, dan juga administrasi, yaitu OPCS. Kemudian pada sesi 4, pihak Kaprodi akan memberikan penjelasan untuk para calon mahasiswa bagaimana caranya melakukan registrasi ke Admission UPH untuk mendaftar sebagai mahasiswa dan mahasiswi baru OLCS UPH. Kemudian pada sesi 5 ini, pihak MC akan bertanya jawab atau berbincang-bincang dengan para narasumber yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk memberikan testimoni mereka mengenai bagaimana berkuliah di OLCS UPH, baik dari yang masih mahasiswa ataupun sudah menjadi alumni. Sebelum beranjak kepada sesi Q&A, akan dilakukan mini concert oleh Mawar Eva De Jong yang membawakan 2 lagu akustik bersama dengan band UPH. Selanjutnya, pada sesi 7 ini terdapat Q&A yang dimana para peserta yang sudah mengikuti keseluruhan dari acara OLCS Now On Air akan bisa bertanya kepada para pembicara yang sudah menyampaikan materi-materi pada awal sesi. Pertanyaan dari para peserta ini akan dituliskan pada kolom komentar Zoom dan pihak panitia akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh narasumber dengan tertib dan tidak tumpang tindih. 2 sesi terakhir dari acara OLCS Now On Air ini adalah pada sesi 8, para peserta diharuskan untuk mengisi ulang form registrasi acara, di mana pihak panitia akan memberikan sebuah link di kolom chat
yang akan bisa diisi oleh para peserta. Tujuannya adalah supaya para panitia mengetahui apakah para peserta ini telah mengikuti dengan baik keseluruhan acara dari awal sampai akhir. Para peserta yang sudah melakukan registrasi ulang ini akan mendapatkan voucher OVO sebesar Rp50.000. Serta bagi para mahasiswa yang ingin mendaftar untuk berkuliah di OLCS UPH, 150 pendaftar pertama akan mendapatkan potongan biaya masuk. Dan pada sesi yang terakhir, pada sesi 9 ini, Kaprodi akan menutup acara dan akan ada sesi foto bersama dengan seluruh peserta yang mengikuti acara OLCS Now on Air. Berikut adalah biaya anggaran dari event yang akan kami laksanakan. Pemasukan akan kami dapatkan dari Fakultas FISIP dan juga sponsorship. Sedangkan outcome-nya berada pada expenditure, event cost, marketing, dan promotion expense. Berikut adalah anggaran yang lebih jelas lagi dari kelompok kami, yaitu pemasukan dari Fakultas FISIP sebesar Rp10 juta, kemudian sponsorship yang kami harapkan bisa mencapai Rp40 juta, sehingga total pemasukan adalah Rp50 juta. Kemudian expenditure adalah pengeluaran di luar hari berlangsungnya event tersebut, yang terdapat biaya konsumsi bagi 5 orang panitia sebesar Rp200.000, kemudian travel dan accommodation sebesar Rp150.000, di mana travel and accommodation ini dipakai untuk panitia dalam mensurvei ruangan di UPH, kemudian untuk biaya perjalanan dari rumah panitia ke tempat event berlangsung, dan juga biaya penyewaan alat musik dan lain-lain. Kemudian gaji untuk seluruh panitia, satu orangnya adalah Rp100.000, dikali 5 menjadi Rp500.000, sehingga total pengeluaran expenditure sebesar Rp850.000. Selanjutnya pengeluaran untuk event cost di saat hari H berlangsung. Kami menggunakan artis Emawar Eva De Jong, sehingga biaya untuk artis sendiri adalah Rp25 juta. Kemudian PPN 5% adalah pajak dari penghasilan. Kemudian PPN adalah pajak dari artis Emawar Eva De Jong, yakni Rp1.250.000. Kemudian untuk penyewaan host sebesar Rp2 juta, dan infrastruktur atau dekorasi ruang sebesar Rp200.000, desain template meeting online dan selama meeting berlangsung menggunakan jasa sebesar Rp200.000. Ada akomodasi untuk penjemputan artis dan juga host sebesar Rp300.000. Kemudian program hiburan, biaya untuk band fakultas dari UPH sendiri Rp1 juta. Kemudian untuk biaya penyewaan Zoom sebesar Rp600.000. Dan biaya konsumsi pada hari H untuk panitia, makanan ringannya Rp270.000 dan makanan beratnya sebesar Rp360.000 untuk masing-masing 5 orang. Selanjutnya ini adalah pengeluaran untuk pemasaran acara OLCS Now on Air. Yang pertama kami menggunakan radio sebesar Rp450.000, kemudian dipotong oleh PPN 10% Rp45.000, ditambah oleh PPN sebesar Rp45.000. Kemudian adanya Yayasan Pendidikan Kristen seperti BPK Menabur, BPK Gunung Mulia sebesar Rp1.200.000. Untuk iklan di billboard sebesar Rp6 juta, dan PPN 25% sebesar Rp1.500.000. Sehingga subtotal dari marketing ini sendiri adalah Rp9.195.000. Ini adalah total pemasukan yang tadi sudah saya sebutkan sebesar Rp50 juta. Kemudian total keseluruhan pengeluarannya adalah Rp41.225.000. Total dari seluruh pengeluaran ditambah dengan biaya terduganya sebesar Rp45.347.500.000. Dan setelah ditotal semuanya berakhir pada surplus, di mana biaya pendapatan lebih besar dibandingkan biaya pengeluarannya.
Adapun melalui acara ini, kami juga bermaksud mendapatkan sponsorship demi keberlangsungan acara. Terkait dengan sponsorship yang diajukan, terdapat beberapa jenis sponsorship dengan keuntungan masing-masing, diantaranya adalah paket Gold senilai 30 juta akan mendapatkan kerjasama lanjutan dengan kartu kemahasiswaan UPH. Nama sponsorship akan muncul selama acara berlangsung, juga akan terdapat pada banner dan setiap postingan sosial media. Paket Silver senilai 15 juta rupiah akan mendapatkan keuntungan seperti nama sponsorship muncul selama acara berlangsung dan terdapat pada banner dan postingan setiap sosial media. Dan paket yang terakhir adalah Bronze nilai 10 juta rupiah akan mendapatkan keuntungan nama sponsorship berada pada banner dan setiap postingan sosial media. Ya, sekian presentasi dari Grup C sebagai Blast Entertainment untuk melangsungkan acara OLCS Now on Air Universitas Pelita Harapan. Terima kasih.